Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 5, meneladani sifat-sifat utama Sayyidatina Fatimahuz Zahra dan Uwais Al-Qarni. Yang pertama, Fatimahuz Zahra. Zahra bukan Zahra ya, Zahra. Riwayat hidup singkat, Fatimahuz Zahra adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Saat menginjak dewasa, ia dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah banyak tertulis dalam lembaran sejarah Islam karena hidupnya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW, sang ayahnya sendiri. Dan dari Fatimah ini keturunan Nabi SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam yang dikenal dengan Habaib atau Habib. Kalau orang Jawa panggilnya Ye atau Habib. Kalau perempuan Syarifah. Fatimah lahir di Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum hijrah, tahun kelima dari kenabian. Fatimah adalah putri bungsu Rasulullah SAW. Adapun saudara Fatimah yang putri adalah Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kulsum. Dan saudara laki-lakinya adalah Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal dunia pada usia muda, masih kanak-kanak, masih kecil. Ya, Rasulullah itu berapa putranya? 7. Wa sab'atun aulatuhu faminhum salasatun minadz-dzukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi bahwa tayyibu wa tahirun fi zaini zayulaqabu. Di putranya semuanya putra-putri ada 7, putrinya 4, laki-lakinya 3. Putri semuanya dari Khadijah, yang putra dua Qasim dan Abdullah juga dari Khadijah, yang satu namanya Ibrahim dari ibunya namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi 1 dari Maria Al-Qibtiyah, yang 6 dari Khadijah. Kemudian istri-istri yang lain tidak ada yang punya putra dari Rasulullah. Teladan yang bisa diambil dalam sejarah Islam, para sejarawan menulis tentang kesederhanaan kehidupan rumah tangga Fatimah. Bahkan diungkap juga seringnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Fatimah mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali sang putri Rasulullah ini harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangganya untuk membeli makanan guna mencukupi kebutuhan hariannya. Sebagai contoh, pada suatu saat Fatimah pernah menggadaikan kepada orang Yahudi Madinah kerudungnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun demikian, kehidupan rumah tangga suami istri ini sangat bahagia, lestari sampai akhir hayat, walau dengan kesederhanaan tersebut. Jadi keluarga Fatimah dengan suaminya namanya Ali bin Abi Thalib adalah keluarga yang sangat sederhana, bahkan beberapa kali mengalami kekurangan, sehingga beliau harus pernah menggadaikan kerudungnya kepada seorang Yahudi. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah tentu juga sangat menyayangi anak-anaknya, termasuk Fatimah. Pada saat Nabi SAW merasakan sakitnya semakin keras menjelang wafat, Fatimah melihat keadaan yang demikian, ia bersedih dan menangis. Lalu Nabi SAW memanggilnya, "Hai anakku, mendekatlah kepadaku."
lalu beliau berbisik kepadanya, maka semakin menjadilah tangisan Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW berbisik lagi, lalu tiba-tiba Fatimah tersenyum bahagia. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya mengabarkan bahwa tak lama lagi ayahnya akan wafat. Tetapi kemudian saat ia tersenyum karena ayahnya memberi kabar bahwa dialah yang pertama yang akan segera menjumpainya di akhirat kelak. Setelah Rasulullah wafat, nanti tidak lama lagi Fatimah akan menyusul, akan bertemu lagi di akhirat, di alam barzakh. Fatimah adalah seorang wanita yang mulia dan agung, serta menjadi suri tauladan bagi semua wanita mukminah, seorang yang darinya banyak digali tentang hukum-hukum Islam. Ia banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ia juga seorang tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Kesabaran dan kebersahajaannya, akhlaknya sangat mulia, patut menjadi contoh bagi kaum muslimin. Fatimah Zahra, seorang wanita yang ikut mendampingi Rasulullah SAW, senantiasa mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya pada saat periode Madinah. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah jauh dari sifat sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya, tidak banyak menuntut pada suaminya dan tidak pula pada ayahnya. Walaupun ayahnya pada saat itu bisa dikatakan dalam sejarah sebagai masa keemasan sebagai kepala negara, pemerintahan dan sebagai kepala negara, pemerintahan dan sebagai nabi, Fatimah sangat patut kita jadikan teladan utama dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara. Ini seorang putri nabi, juga putri kepala negara, tapi tidak sombong dan hidupnya sangat sederhana. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Fatimah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Ya, tidak tahu siapa yang menangis ini. Makanya dicari, sumber tangisan dicari. Ternyata bukan manusia yang menangis. Apa? Batu. Lesung, ngerti lesung? Lesung yang biasanya pakai numbuk gandum. Lesung terbuat dari batu. Nangis. Ya, buat mendeplok gandum. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai lesung batu, kenapa kamu menangis? Apakah kamu capek setiap hari harus mendeplok atau menumbuk gandum untuk Fatimah?" Ya, dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah. Bahkan untuk Fatimah, seandainya saya diperintahkan untuk menumbuk gandum sehari bertonton pun saya siap, saya sanggup." Terus kenapa kamu menangis? Karena saya pernah mendengar Sayyidina Ali maupun Fatimah membaca ayat ya bahwa apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Saya takut kalau nanti saya termasuk batu yang akan menjadi bahan bakar neraka. Batu ya, batu nangis karena takut masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, tenanglah, kamu nggak usah menangis, nggak usah takut. Kamu nanti akan menjadi salah satu dari batu pondasi istana Fatimah di surga. Taruhlah batu tadi diam, nggak nangis lagi. Kemudian ada lagi kisah yang menarik tentang Siti Fatimah. Satu ketika Rasulullah SAW memberitahukan bahwa nanti ada wanita yang masuk surganya lebih dahulu daripada kamu. Jadi ada wanita yang masuk surganya lebih dahulu daripada Siti Fatimah. Maka Siti Fatimah penasaran siapa dia. Ya, dalam kisah itu nanti namanya Muti'ah. Namanya Muti'ah, dia hidup sederhana, dia cuma ditunjukkan rupanya di sana alamnya ini. Siti Fatimah penasaran, maka pada suatu hari beliau berkunjung ke rumahnya Muti'ah.
Begitu sampai ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Dia nggak dibuka pintu. Ya, mungkin dari balik pintu. Siapa ini? Saya Fatimah. Fatimah siapa? Fatimah binti Rasulillah. Walaupun dia tahu kalau Fatimah binti Rasulillah tidak mau membuka pintu. Oh maaf ya, besok kesini lagi. Saya mau meminta izin kepada suami saya untuk menerima tamu. Akhirnya Fatimah pulang. Besoknya datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Fatimah. Sendirian? Tidak, dengan anak saya. Namanya Hasan. Oh maaf. Kemarin saya minta izinnya Fatimah sendirian. Besok kesini lagi. Besoknya membawanya 2 Hasan Husain, diajak semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Fatimah. Dengan siapa? Dengan Hasan dan Husain. Mohon maaf, saya minta izinnya Bu Fatimah dengan Hasan, enggak dengan Husain. Sampai seperti itu, takutnya kepada suami ya, taatnya kepada suami. Akhirnya hari yang keempat baru diterima. Ternyata apa? Keluarganya, rumah tangganya sangat sederhana, dan di ruang tamu itu ada pecot, ada kipas, dan ada gelas air. Kemudian dia tanya, ini apa maksudnya kalau ada gelas, ada pecot, ada kipas? Ini gelas untuk menyambut suami saya kalau pulang kerja. Nah, terus kipas, setelah dia minum kan biasanya keringetan ya, saya kipasi. Terus pecotnya untuk apa? Ya, setelah saya kipasi, saya bilang, Mas, kalau pelayanan saya kurang memuaskan, silakan saya dipecot saja. Tidak lama kemudian, saatnya suami datang. Si Bu Mutiah tadi sudah membawa tamunya, walaupun ini seorang putri Rasul, nggak batik tidak dia sambil dijagongi sambil berdiri membawa segelas air. Terus dia tanya, loh, kenapa kok jangan malah berdiri di situ dan bawa air? Karena sebentar lagi suami saya mau pulang. Saya harus menjemputnya di pintu dengan membawa air minum. Jadi kalau begitu saya pamit pulang. Akhirnya Siti Fatimah pamit. Nah, setelah itu kemudian beliau sowan kepada ayahandanya Rasulullah SAW. Dia menceritakan, ya Rasulullah, saya nggak mampu, tidak bisa seperti Muti'ah. Orang seperti itu luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, dia akan masuk surga lebih dulu daripada kamu, karena nanti ketika masuk surga ya kamu naik unta di atas unta, sedangkan Muti'ah menuntun untanya. Jadi kan menuntun berarti kan di depan. Nah, jadi yang menuntun untanya Fatimah masuk surga adalah Muti'ah, seorang wanita yang luar biasa hormat dan taatnya kepada suami. Bahkan menyiapkan pecut kalau pelayanannya kurang baik, kurang memuaskan buat suaminya, dia rela dipecut. Yang kedua, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni berasal dari Yaman, yaitu dari desa Qarn, sehingga nama akhirnya menggunakan nama Al-Qarni yang artinya dia orang Qarn dan berasal dari kabilah Murad. Masa hidupnya dia bersama ibunya karena ayahnya sudah tiada, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah menderita penyakit kusta. Tahu kusta? Kusta atau lepra itu di tangan ini bernanah, kemudian lama-lama akan merotoli itu apa? Patah, ini dari persendiannya ini terus patah, terus merembet ke belakang, patah lagi seperti itu. Kemudian dengan berdoa kepada Allah dia diberi kesembuhan, namun masih ada bekas dan sakit dari sakitnya di kedua lengannya. Menurut sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Jadi ada istilah sahabat, ada tabi'in. Sahabat itu orang yang beriman dan pernah bertemu Rasulullah, atau orang yang pernah bertemu Rasulullah walaupun hanya sebentar dan dia beriman, ini namanya sahabat. Kalau hidup di zaman Rasulullah beriman tapi tidak pernah bertemu, itu termasuk tabi'in. Atau orang yang
beriman bertemu dengan sahabat tabi'in atau muridnya sahabat. Ini Al-Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi, maka dia termasuk tabi'in. Pada saat Umar bin Khattab telah menjadi Amirul Mukminin, dia berusaha mencari orang yang diisyaratkan Nabi Muhammad SAW tersebut, lalu bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Para rombongan menjawab ada. Umar, jadi orang ditanya kebetulan kenal dengan Uwais Al-Qarni. Bagaimana keadaannya pada saat kamu meninggalkan dia? Para rombongan menjawab bahwa mereka tidak mengetahui derajat dan keistimewaan dari Uwais Al-Qarni tersebut. Yang kami ketahui saat meninggalkannya, dia adalah seorang yang miskin harta benda dan pakaiannya sangat sederhana. Umar bin Khattab berkata kepada para rombongan haji, celakalah kalian, sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya dan memujinya bahwa dia orang yang patut diteladani. Kalau kamu ketemu, mohonkan ampun untuk kalian. Mintalah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian. Setiap musim haji, Umar bin Khattab selalu menunggu Uwais, dan kebetulan suatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu bahwa yang dia temui adalah benar orang yang diceritakan Rasulullah SAW. Maka Umar bertanya pada Uwais, lalu terjadilah dialog. Siapa namamu? Dia menjawab, namaku Uwais. Di Yaman apa nama desamu? Dia menjawab, dari Qaran. Bagaimana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia. Saya hidup bersama ibuku. Bagaimana keadaanmu bersama ibumu? Saya berharap dapat berbakti kepadanya. Dari kabilah mana? Dari kabilah Murad. Apakah engkau pernah sakit sebelumnya? Benar, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah dan saya diberi kesembuhan. Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham. Dia memperhatikan lengannya. Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar. Saat Umar melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, engkaulah orang yang diceritakan Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah SWT untukku. Nah, ini setelah yakin bahwa yang dihadapan itu benar-benar Uwais Al-Qarni yang dimaksud oleh Rasulullah, maka Umar langsung memeluknya dan minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni supaya Allah mengampuni dosa-dosanya Umar. Uwais berkata, apa saya pantas untuk memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, ya benar. Umar radhiyallahu meminta dengan terus sambil mendesak kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya Umar radhiyallahu bertanya kepada Uwais mengenai kemana arah tujuannya setelah melaksanakan ibadah haji. Dia menjawab, saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke arah Irak. Umar berkata, saya akan membantumu dan berkirim surat ke wali kota Irak untuk memudahkan urusanmu. Namun Uwais berkata, saya bercoba kepada anda wahai mukminin agar engkau jangan melakukan hal itu. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang di banyak orang tanpa mereka tahu diriku dan mereka tidak memperdulikanku, sehingga saya lebih enak dan nyaman dengan kondisi tersebut. Ya, mau dibantu tidak mau apa namanya, supaya wali kota Yaman memudahkan urusannya juga dia tidak mau. Teladan yang bisa diambil, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang mempunyai pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya sangat bahagia walaupun tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan penuh ikhlas, dengan tetap berikhtiar, dengan usaha dan kerja keras
untuk keluar dari ujian itu, termasuk ketika diuji menderita penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni juga seorang yang sangat hormat, perhatian dan taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya dihabiskan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian dan tawaran penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk mendapatkan fasilitas hidup, tetapi Uwais Al-Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut. Justru Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan dengan istimewa dan membiarkan untuk diperlakukan sama dengan rakyat yang lainnya. Nah, tentang kisah Uwais Al-Qarni ini sampai Rasulullah SAW mengenalnya padahal tidak pernah bertemu, ya. Bahkan pernah suatu hari, satu ketika Uwais Al-Qarni datang ke Madinah dari Yaman itu ratusan kilo atau mungkin malah ribuan kilo. Datang ke sana, delalah Rasulullah sedang tidak di rumah, ditunggu gak datang-datang. Akhirnya dia pulang tanpa bertemu Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah sampai mengistimewakan Uwais Al-Qarni? Karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Yang ketika ibunya sudah tua, dia selalu merawatnya, bahkan sering digendong kemana-mana, digendong. Dan dia pernah suatu malam menyiapkan minum. Kalau orang Arab biasanya minumnya susu malam dan pagi. Di malam itu disiapkan susu, ibunya sudah tertidur. Dia tidak berani membangunkan, dan dia harus memberi minum kepada ibunya. Maka ditunggu sampai bangun. Setelah bangun, susunya diberikan kepada ibunya. Kemudian ada kisah istimewa lagi, karena Uwais dan ibunya ini seorang yang miskin. Suatu ketika ibunya bilang, anakku Uwais, ibu kepengen haji nak. Padahal haji kan karena jauh membutuhkan biaya, baik kendaraan maupun bekal untuk pada waktu di tanah suci. Karena baktinya kepada orang tua, Uwais mengiyakan saja. Ya bu, siap insyaallah. Akhirnya dia berusaha keras untuk bekerja untuk menyiapkan bekal. Selain itu, ya, dia berinisiatif menggendong ibunya dari jarak yang ribuan kilo, digendong karena ibunya sudah tua. Nah, untuk latihan menggendong ibunya, dia setiap hari naik gunung dengan menggendong anak sapi. Pedet digendong. Digendong mana guri pada kene guri mana ya, digendong ini. Jadi orang-orang tetangga-tetangganya, "Oh, iki karepe piye ya? Kok wes iki kayak wong edan gitu ya." Wong sapi digendong, setiap hari digendong. Ya sambil naik ke gunung, naik turun gunung. Nah, akhirnya dia merasa kuat, ya, pas waktu musim haji ibunya digendong, benar-benar digendong sampai ke tanah suci. Nah, itulah sebabnya dia mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah dan Rasulullah SAW, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah. Sampai Rasulullah berpesan kepada Umar, nanti kalau kamu bertemu seorang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah didoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.